Shalom, selamat pagi Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, bersama Yesus luar biasa. Amin. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu bersekutu dengan Tuhan, kami rindu bersekutu dengan firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya Pendeta Yusuf Swandi akan berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger pada pagi hari ini. Saya akan ambil dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 yang terakhir, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbagi tentang sikap yang benar dalam berdoa. Ya, tentunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita sudah tahu bagaimana berdoa. Ya, kita berdoa bukan hal yang baru, berdoa bukan hal yang asing, tetapi kita tahu dan kita sudah melakukannya setiap hari, bahkan setiap saat. Nah, bagaimana sikap yang benar, sikap yang seharusnya kita miliki ketika kita berdoa? Dalam kitab Injil Matius ini, pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8, ada beberapa sikap berdoa yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil dari pelajaran dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sikap yang benar dalam berdoa. Doa itu adalah waktu untuk merendahkan diri. Ya, berdoa adalah waktunya kita merendahkan diri. Tuhan Yesus mengkritik keras orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka suka berdoa, suka ditonjolkan, ya, suka memperlihatkan bahwa mereka adalah orang yang suci, orang yang kudus, seperti itu ya. Tetapi dalam berdoa, yang pertama kita harus tahu, berdoa adalah saat bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita terbatas tanpa Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita sedang ambil waktu untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sedang meminta bahwa Tuhan bekerja, Tuhan melakukan rencananya, Tuhan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap doa yang benar, yaitu doa merupakan saat keintiman dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ajarkan ketika kamu berdoa,
Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa merupakan saat keintiman dengan Tuhan, saat pribadi dengan Tuhan. Saatnya kita secara pribadi kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan tanpa bisa diganggu, Bapak Saudara. Nggak bisa diganggu oleh keramaian, oleh kesibukan, oleh kegiatan-kegiatan kita. Itu sebabnya ambil waktu yang khusus untuk kita berdoa. Ini saatnya saya dengan Tuhan. Ini saatnya saya nggak diganggu. Iya. Kita nggak diganggu dengan jamnya sinetron. Kita nggak diganggu dengan jamnya jam kerja kita. Ketika kita berdoa, kita mikir, oh iya, bentar lagi ya kerjaanku belum beres, aku harus nyuci, mungkin ibu rumah tangga, aku mesti masak dan sebagainya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, doa, sikap berdoa adalah sikap ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita secara pribadi, kita memberikan waktu yang khusus, yang spesial untuk Tuhan. Bapak Ibu yang pernah pacaran atau yang anak-anak muda yang sedang pacaran, atau kita keluarga-keluarga, ya tentunya kita memberikan waktu ya, untuk keluarga. Demikian juga Tuhan mau kita memberikan waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, doa itu memohon, bukan menuntut. Sikap doa yang benar adalah doa memohon. Kita mengajukan atau menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Bukan sebuah tuntutan. Tuhan lakukan ini, Tuhan jawab doa saya. Apalagi mengancam gitu ya. Seringkali kita mendengar, kalau Tuhan tidak tolong saya, ya sudah, saya tinggalkan Tuhan. Tidak gereja-gerejaan gitu ya, dan sebagainya. Bapak Saudara, bukan. Sikap doa yang benar adalah doa menaikkan sebuah permohonan. Maka Bapamu yang di sorga, Alkitab mengatakan, akan melihat dan membalas kepadamu. Ya. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, doa bukan soal kata-kata yang bagus, tetapi kata-kata yang keluar dari hati. Ya, Tuhan Yesus mengkritisi ahli-ahli Taurat. Kalau berdoa jangan bertele-tele seperti yang dibiasakan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bukan soal kata-kata, Bapak. Bukan soal rangkaian kata-kata yang bagus, tetapi bagaimana doa itu keluar tulus dari hati kita kepada Tuhan. Ya. Doa ke dalam orang Kristen adalah doa yang paling sederhana. Paling sederhana. Dan Tuhan sangat mengerti bahasa doa kita. Tuhan sangat mengerti bahasa hati kita yang kita naikkan dengan kata-kata. Contoh, ketika mungkin Bapak Ibu sedang sakit, Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, Tuhan, aku batuk tidak sembuh-sembuh. Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Perkataan yang sederhana kan? Perkataan yang sederhana. Kita nggak perlu ketika kita sakit, kita berdoa dengan menyusun kata-kata yang sangat indah dan panjang, yang cenderung akhirnya bertele-tele. Tapi Tuhan mendengar setiap doa kita. Sikap doa yang keempat adalah kita berdoa dengan kata-kata yang keluar dari hati. Yang terakhir, sikap doa yang benar adalah doa itu harus diimani. Karena Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ayat yang ke-8. Dan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau berdoa, Bapak Ibu percayai. Iya, bahasa yang sederhana, imani gitu ya. Seringkali waktu kita ngobrol sama teman-teman kita, wes imani wae gitu ya. Diimani saja gitu kan. Benar Bapak Ibu, itu benar. Bahkan ketika kita berdoa, kita pun
sedang mengimani bahwa Tuhan mendengar doa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar doa kita. Doa harus diimani. Kita nggak boleh berdoa dengan pesimis. Ya terserah Tuhan dah. Tuhan kalau mau jawab ya jawab, enggak ya sudah, wis terserah. Enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Kita kalau mengatakan itu, kita sedang tidak membangun iman kita. Tapi kita mempercayai Tuhan mendengar doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. 5 sikap doa yang kita harus bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, doa itu waktu merendahkan diri. Bukan waktunya meninggikan diri. Bukan waktunya menonjolkan diri. Bukan waktunya menunjukkan aku dan sebagainya. Tapi waktunya merendahkan diri. Doa merupakan saat keintiman dengan Tuhan. Tidak bisa diganggu. Tidak boleh diganggu oleh keramaian, oleh kesibukan, oleh aktivitas-aktivitas yang lain. Doa adalah waktu khusus saya dengan Tuhan. Yang ketiga, sikap doa yang ketiga adalah doa memohon, bukan menuntut. Doa menaikkan sebuah permohonan, bukan sebuah tuntutan. Yang keempat, doa bukan soal kata-kata yang bagus, tetapi kata-kata yang keluar dari hati kita. Karena Tuhan mengerti bahasa hati kita. Yang kelima, yang terakhir, doa harus diimani. Ya, karena apa? Karena Bapa tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. 5 sikap doa ini kiranya menjadi berkat buat kita. Ketika Bapak Ibu Saudara selesai ini melanjutkan jam doa Bapak Ibu Saudara, punya sikap yang benar. Maka kita percaya Tuhan sesuai dengan janji firman-Nya mendengar dan menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah dengar nasihat firman Tuhan. Tuhan, kami mau punya sikap doa yang benar, sikap doa yang pada akhirnya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk Sobat Messenger yang pagi hari ini bersama-sama bersekutu, yang memberikan waktu, memberikan diri mereka untuk bersekutu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Engkau bahkan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus ketika Sobat Messenger hari ini di dalam pergumulan, hari ini dalam tantangan, hari ini masih dalam masalah beban yang berat. Karena masalah-masalah kemarin masih belum selesai, masalah di hari-hari yang lalu masih belum selesai. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini menjadi hari jawaban di mana Tuhan mendengar dan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya kami semua yang mendengar diberkati Tuhan. Kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan mendapatkan anugerah, kuasa dan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara, menyertai Sobat Messenger, bahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kita yang percaya menerima berkat, bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.